Oke Kak Yoga, silakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Mengawali kegiatan belajar pada malam hari ini, kita awali dengan berdoa. Semoga apa yang kita persiapkan dan kita pelajari bisa dipermudah dan dilancarkan segala urusan kita menuju untuk menjadi seorang ASN. Berdoa dimulai. Jawab apa yang banyak Pak? Tentang air nih, Cah. Berdoa selesai. Baik, sebelum saya menjelaskan materi pada malam hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa aturannya terkait dengan pembelajaran wawasan kebangsaan. Yang pertama adalah dilarang untuk mencoret-coret layar share screen, dikhawatirkan mengganggu jalannya kegiatan belajar mengajar pada malam hari ini dan apabila melakukan mencoret-coret termasuk pelanggaran sila kelima ya karena merugikan orang banyak juga. Nah, lalu yang kedua adalah apabila kalian ada yang ingin tanyakan, silakan ditanyakan di kolom meeting chat atau raise hand terlebih dahulu. Nanti akan saya stop pembahasan saya. Saya akan mendengarkan apa yang pengen kalian sampaikan, baru nanti akan saya jawab seperti itu. Jadi ada dua peraturan, dilarang untuk mencoret-coret, sama silakan kalian menjawabnya di kolom meeting chat dan apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di meeting chat sama raise hand terlebih dahulu. Ya, seperti itu ya. Oke, eh, jadi belajar TWK dengan saya ini khususnya adalah khususon ya. Saya mengajak ke kalian itu untuk membaca cepat dan fokus, terutama di dalam soal yang seperti ini. Ya, silakan kalian kalian jawab dulu nih, 30 detik coba. Kira-kira cukup nggak? 30 detik. Atau 1 menit deh, 1 menit. 45 detik Kak. 45 detik. Oke, 45 detik. 45 detik. Kita belajar cepat nih ya. Nah, 45 detik. Nah, soal nomor 11, silakan dijawab. Ada 27 orang nih. A, A, Eko, Butterfly. Ah, oke. Ini masih masih gampang ya. Kalau kalian mau menjadi seorang guru pasti ada tuh namanya taksonomi Bloom tuh ya. Eh, nah, Tuh udah bunyi inian saya. Oke, kita bahas. Di sini ngomongin tentang persatuan dalam keberagaman, ya. Ada kata, poinnya adalah di kata harus dipahami. Ada kalimat harus dipahami oleh setiap warga. Artinya, warga masyarakat itu harus memahami tentang keberagaman di Indonesia ini, ya. Lalu, yang ditanyakan agar dapat mewujudkan apa nih? Adanya persatuan dan kesatuan, ya. Persatuan dalam keberagaman. Supaya pembangunannya berjalan lancar, kalau kita bersatu, pembangunannya berjalan dengan lancar nggak ya? Coba kita kita pahami deh. Bisa jadi ya, bisa jadi. Nomor satu, ya, berarti yang ada nomor satunya nih, A, C, atau E. Yang membedakan di sini adalah di nomor dua, coba kita lihat. Pergaulan antar sesama yang lebih akrab. Antar sesama yang lebih akrab. Oke, kita simpen dulu. Kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Bisa jadi, berarti yang ada nomor tiganya nih. Wah, sama juga nih. Berarti kita hilangkan yang B. Ya, kenapa? Karena yang paling memungkinkan itu satu dan tiga.
Nah, karena karena apa? Karena dengan adanya semangat persatuan akan menimbulkan kehidupan yang serasi. Serasi di sini adalah bisa bersama-sama gitu, bergotong royong, ya bergotong royong. Nah, seimbang. Seimbang itu artinya bisa menyatukan, bisa apa ya? Menyeimbangkan hak dan kewajiban. Satu, tiga. Nah, kita simpan dulu nih. A dan E masih ada satu dan tiga. Tapi kita lihat yang lima. Terbentuknya satu masyarakat yang sama ras, agama, suku, dan bahasa. Pahamin. Terbentuknya satu masyarakat. Ingetin ya, pahamin nih kalimat ini. Terbentuknya satu masyarakat. Apa maksudnya? Ayo, ada yang bisa menjelaskan? Terbentuknya satu masyarakat. Ayo, terbentuknya satu masyarakat itu maksudnya apa? Nah, nggak ada yang bisa jawab? Oke, saya jelaskan. Jadi, poin ini, nomor 5 ini artinya masyarakatnya ini terbentuk yang sama ras, jadi disamakan ya. Eh, Satu masyarakat itu kayak satu persatuan, Kak. Pardon. Mungkin lebih tepatnya gini. Jadi, masyarakat yang sudah ada itu, yang sudah ada di lingkungan kita, ini disamakan semuanya. Harus sama. Mulai dari rasnya, mulai dari agamanya, mulai dari sukunya, mulai dari bahasanya. Kira-kira masyarakat yang ada di sekitar kita, apakah bisa nggak disamakan semuanya? Menurut kalian deh. Enggak ya. Nah, kenapa nggak bisa? Karena ya mereka sudah terlahir. Yang namanya, ingat nggak sih? Apa itu? Kalau kita belajar tentang kelas 10 nih, ada namanya pelajaran tentang identitas. Catatan nih. Identitas. Identitas nasional. Nah, dengar nggak sih? Ini materi kelas 10 nih. Materi kurikulum merdeka. Tentang, ya, identitas. Identitas. Nah, apa itu identitas? Identitas itu adalah sebuah tanda pengenal yang membedakan antara individu atau kelompok dengan orang lain. Nah, ya, ada kata tanda pengenal. Nah, di sini ada kata tanda pengenal kita nih, yang membedakan kita dengan orang lain itu apa? Nah, itu namanya sebuah identitas, ya. Nah, selanjutnya, identitas sendiri, identitas terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama adalah identitas alami. Identitas alami ini terbentuk dari proses atau terbentuk dari pemberian Tuhan, pemberian dari Tuhan. Nah, apa contohnya? Contoh identitas alami kita. Nah, contoh misalnya adalah kalau warna kulit itu alami atau buatan? Menurut kalian, warna kulit. Warna kulit alami atau buatan? Identitas alami atau buatan? Alami ya. Nah, berarti kayak warna kulit, kemudian apalagi ya? Contohnya lagi adalah wilayah negara. Wilayah negara itu adalah identitas alami. Lalu yang kedua adalah ketiga kekayaan alam. Kekayaan alam itu pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu namanya identitas alami. Kenapa Indonesia disebut sebagai Jamrut Katulistiwa? Karena di dalam Indonesia sendiri itu banyak sumber kekayaan, baik sumber daya alam hayati maupun non hayati, seperti itu, ya. Nah, lalu yang kedua ada yang namanya identitas buatan. Ini terbentuk
dari proses yang namanya konsensus. Apa itu konsensus? Kesepakatan bersama. Nah, di dalam kelompok. Nah, di dalam kelompok. Apa contohnya? Contoh identitas buatan itu adalah bendera, lagu, bahasa, kemudian semboyan, nah, Pancasila, dan lain sebagainya. Undang-undang dasar, apalagi ya? Banyak lah ya. Nah, itu adalah identitas buatan. Kalau kita lihat, eh, terbentuknya satu masyarakat yang sama ras, agama, suku, dan bahasa, ini adalah sebuah identitas alami. Ya, sudah pemberian dari Tuhan. Berarti yang ada nomor limanya udah pasti salah. Maka sudah jelas jawabannya adalah yang A. Saya jelaskan yang ini nih. Pergaulan antar sesama yang lebih akrab. Nah, antar sesama itu antar kita dengan orang lain. Artinya gini loh. Di dalam pengamalan Pancasila, sila ketiga, poin keberapa ya? Saya lupa tuh. Poin terakhir kalau nggak salah. Kita harus eh, kita harus yang namanya itu berteman dengan siapapun tanpa membeda-bedakan. Nah, melaksanakan apa ya? Bekerja sama dengan berbeda suku, agama, ras. Nah, kayak gitu ya. Nah, itu sesuai dengan pengamalan sila ketiga. Seperti itu. Ya, pergaulan antar sesama yang lebih akrab. Sila ketiga poin ke terakhir tuh kalau nggak salah ya tentang Pancasila. Seperti itu. Nah, jadi maksud dari poin nomor dua ini adalah seperti itu ya, supaya pergaulan kita ini menjadi lebih akrab seperti itu. Walaupun kita berbeda, saya orang Jawa, kalian orang Betawi, tetap kita memiliki hubungan kerjasama seperti itu sebagai orang Indonesia, kayak gitu. Ya kayak contohnya aja deh, kayak misalnya permainan sepak bola, ya kan? Kita nggak kenal satu sama lain, tapi pada saat kita menonton timnas, nah kita menjadi akrab gitu, saling menyapa, saling bergembira bersama kayak gitu, ya. Nah itu maksud dari poin nomor dua nih, pernyataan nomor dua. Oke, kita lanjut soal nomor 12. Nah, waktunya 45 detik, dimulai dari sekarang nih. Nah, apa coba jawabannya? Nomor 12, 10 detik lagi. 3, 2, 1. Oke, kita lihat. Oke, B, B, B. Kebanyakan B nih. Ada yang beda kah? B, Bruno Mars. D, apa ya D? D apa ya? Artis yang depannya dari D. Apa tuh? B, oke. Kita lihat di sini. Negara negara yang memiliki karakteristik keragaman budaya atau multikultural nih. Ini multikultural ya. Nah, yang tadi saya bilang nih, saya lagi ngitin ini nih, yang tipe-tipe. Kemudian, eh, Indonesia sangat rentan terhadap ancaman di bidang sosial budaya. Oke, kita garis ini. Ada kata Indonesia sendiri sangat rentan menghadapi ancaman di bidang sosial budaya. Kenapa? Karena bisa menjadi kelebihan, bisa menjadi kekurangan. Kayak ada sikapnya etnosentrisme atau yang namanya eh, etnosentrisme atau gerakan separatis kayak gitu. Nah, ini akan mengakibatkan seperti itu. Kemudian yang ditanyakan itu adalah peran dari nasionalisme yang tepat untuk menghadapi hal tersebut. Oke, beragam kebudayaan.
Kalau kalian cermati nih ya, ada kata peran nasionalisme. Ada yang tahu nggak sih salah satu tujuan dari nasionalisme apa? Ini materi nasionalisme nih. Nasionalisme itu kalau nggak salah di kelas 12, 10 juga udah ada ya. Apa itu? Tujuan dari nasionalisme. Ada yang tahu? Cinta tanah air. Cinta tanah air. Hmm, oke. Menumbuhkan sikap cinta tanah air bisa. Me- itu di poin ini ya, paling jauh tuh. Poin ke ini nih kayaknya. Poin ketiga ya. Poin ketiga. Tujuan. Nah, menumbuhkan sikap yang namanya cinta terhadap tanah air. Nah, apa coba? Tujuan dari nasionalisme yang paling pertama adalah kenapa kok kita harus belajar tentang nasionalisme? Ayo, belum kejawab nih. Ada 4 kalau nggak salah ya tujuan dari nasionalisme. Yang pertama itu adalah menghilangkan yang namanya budaya menuntut menuntut dari individu. Nah, atau disebut juga dengan ekstremisme. Nah, jadi eh, apa ya namanya itu ya? Lawan dari nasionalisme itu yang ada yang namanya chauvinisme. Chauvinisme itu adalah menganggap bangsanya itu paling unggul, paling hebat. Nah, itu supaya tidak jadi seperti itu. Jadi, adanya nasionalisme ini supaya bisa menghilangkan budaya menuntut dari adanya individu. Seperti itu. Nah, akibatnya nanti akan menimbulkan gerakan separatis, kudeta, kayak gitu. Makar. Nah, itu budaya menuntut tuh. Kemudian yang kedua ini adalah menjaga menjaga kebudayaan atau identitas nasional. Identitas nasional. Ini yang paling eh, yang harus dicermati ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat baru cinta tanah air. Yang keempat adalah mengembangkan sikap yang namanya rela berkorban. Nah, jadi adanya nasionalisme itu langkah awal kita rela berkorban. Seperti itu. Jadi yang paling bawah itu nasionalisme, kemudian ada rela berkorban, baru bela negara. Seperti itu, ya. Kemudian yang keempat ini adalah menumbuhkan menumbuhkan sikap yang namanya tenggang rasa atau peduli terhadap sesama. Nah, dan yang keenam adalah apa sih namanya itu? Oh ini menciptakan menciptakan yang namanya perdamaian dunia. Nah, jadi itulah tujuan dari nasionalisme ya, tujuan atau peran dari nasionalisme. Kita lihat, apakah nasionalisme adanya di sila kedua? Ini tentu saja enggak ya. Kemudian mengenal berbagai budaya. Oke, ini bisa jadi nih masuk ke salah satu ini. Aktif mengikuti kegiatan nasional. Aktif mengikuti kegiatan nasional. Nah, saya mau tanya nih sama kalian. Saya sama saya mau tanya nih sama kalian. Kegiatan nasional itu ada apa aja sih menurut pandangan kalian sebagai orang Indonesia? Kegiatan nasional. Ada apa aja coba? Aktif mengikuti kegiatan nasional agar memiliki jiwa nasionalisme. Ayo, apa coba? Salah satu kegiatan nasionalisme adalah upacara bendera atau upacara pada saat hari kemerdekaan. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah mungkin kegiatan nasionalisme itu
eh, apa sih namanya itu, bisa berupa eh, apa ya, kalau dalam memperingati hari-hari kebangsaan itu kayak hari pendidikan, hari kebangkitan nasional, hari pahlawan. Selain upacara apa menurut kalian? Festival. Festival masuk nggak sih kegiatan nasional? Rakernas. Festival budaya gitu ya? Festival budaya. Atau yang sekarang ini nih, mungkin masuk kali ya. Pekan Olahraga Nasional PON. Masuk nggak menurut kalian? Atau dia bukan masuk ke bagian nasionalisme? Pekan Olahraga Nasional yang diadakan di Aceh dan Sumatera Utara nih sekarang. Bisa jadi ya. Nah, jadi kita mengikuti tuh ya kegiatan-kegiatan event-event nasional seperti itu. Kayak misalnya memperingati Hari TNI nanti tanggal 5 Oktober. Nah, kita ikutin tuh festivalnya. Di mana tuh? Di Monas kayak gitu. Nah, Hari Proklamasi ya, betul. Kayak gitu ya. Eh, ini bisa aktif mengikuti kegiatan nasional, kampanye sosial. Bisa jadi ya, ini kampanye juga nih. Kampanye tentang pemilu, kampanye demokrasi. Sekarang kan ada orang yang menginginkan coblos aja semuanya karena salah satu kandidatnya itu tidak masuk ke dalam bursa pemilihan kepala daerah. Nah, ini yang paling berbahaya nih. Nah, boleh juga jambore nasional, jambore nasional. Banyak ya, banyak event-event nasional tuh seperti itu. Bisa jadi nih yang D bisa jadi hmm, menghadiri forum seperti perkumpulan lintas agama yang beredar. Kayaknya enggak ya. Nasionalisme itu bukan hanya masalah agama doang nih, ya, tapi lebih luas kayak gitu. B atau D menurut pandangan kalian? Ayo, lomba tidur. Iya, event-event ya. Oke, karena salah satu yang saya rujuk adalah menjaga kebudayaan atau identitas nasional, maka ya yang betul, karena ada kata multikultural juga ya. Nah, maka jawabannya adalah yang Bravo. Salah guys. Yang Bravo. Ya. Kenapa? Karena dengan adanya kita memperkenalkan budaya yang ada di masyarakat, kita bisa menumbuhkan sikap tenggang rasa atau peduli nih. Nah, ini nih diharapkan tuh kita memiliki rasa ini sama supaya kita bisa menjaga kebudayaan nasional. Seperti itu. Ya. Apa iya? Ya. Oke. Coba ntar dicek lagi ya. Nah, kalau untuk sila kedua, kayaknya nasionalisme itu bukan sila kedua tapi sila ketiga ya. Nah, eh, sekarang saya mau tanya nih, cara menumbuhkan sikap nasionalisme apa? Cara menumbuhkan, bukan contoh ya, cara menumbuhkan sikap nasionalisme. Iya, cara menumbuhkan sikap nasionalisme apa? Salah satunya. Wah, coba ntar diinin ya, di cross check lagi Kak Mamat ya. Oke, apa coba cara menumbuhkan sikap nasionalisme? Ada tiga nih, ada tiga. Yang pertama adalah, hmm, itu contohnya, contohnya. Yang pertama adalah menggunakan, kok malah ngetik di meeting chat? Menggunakan produk dalam negeri. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah Menyanyikan lagu menghargai Indonesia Raya. menghargai jasa pahlawan.
Sering nggak sih kita pada saat upacara bendera itu master of ceremony-nya, master of ceremony-nya itu mengatakan mengheningkan cipta, eh, apa namanya itu mengeningkan cipta. Nah, itu salah satu bentuk menghargai jasa para pahlawan. Atau pernah nggak sih pada saat lomba-lomba 17-an kita disuruh sama guru-guru kita, saya ingat banget tuh, kalau ada lomba menghias menghias ruang kelas itu wajib hukumnya membawa satu foto pahlawan. Nah, itu salah satu bentuk kita mengenal jasa pahlawan. Kemarin saya sempat nonton FYP TikTok, ada beberapa Gen Z ya atau generasi milenial, salah satu foto pahlawan itu pahlawan revolusi, dia jawabnya itu salah. Mungkin kalian tahu nggak sih video itu? Coba deh. Ada yang pernah nonton juga nggak? Perempuan semua yang jawab dan itu salah kalau nggak salah. Ada yang nonton juga nggak? Miris sih. Sebagai orang Indonesia, sebagai generasi penerus bangsa, kita nggak kenal dengan pahlawan-pahlawan kita. Ada yang tahu nggak? Konten TikTok tuh ada tuh. Nggak tahu. Wah, coba deh. Cari lagi deh. Saya kemarin baru menemukan tuh. Jadi itu foto pahlawan revolusinya itu Ahmad Yani. Jenderal Ahmad Yani. Tapi dia jawab itu apa ya? Skip kalau nggak salah. Nah, itu sangat sangat disesalkan ya seperti itu. Kemudian selain menghargai jasa pahlawan, yang paling apa sih namanya itu yang paling utama adalah berbuat yang terbaik atau bisa juga mengharumkan nama bangsa dan negara. Nah, ini cara kita menumbuhkan sikap nasionalisme. Kenapa? Karena nasionalisme itu identik dengan perasaan kecintaan terhadap tanah air tanpa merendahkan bangsa lain. Seperti itu. Nah, kalau contoh dari nasionalisme, contoh dari nasionalisme itu yang pertama melestarikan kesenian, kemudian adalah menjaga sumber daya alam, menjaga kekayaan alam, kemudian ada lagi yang namanya menggunakan bahasa Indonesia dengan benar. Nah, menggunakan bahasa Indonesia dengan benar. Ada lagi, ya cinta terhadap produk Indonesia. Nah, cinta terhadap membeli produk Indonesia, membeli produk dalam negeri. Sekarang saya mau tanya nih, mempromosikan pariwisata itu nasionalisme atau bela negara atau patriotis? Mempromosikan pariwisata di Indonesia. Mempromosikan pariwisata di Indonesia. Bima, jawabannya nasionalisme. Yang lain? Bela negara, bela negara, bela negara. Kenapa bela negara dan kenapa nasionalisme? Ayo, menarik nih. Izin menjawab, Kak. Hmm? Izin Iya. menjawab. Hmm? Kalau dari sikap nasionalisme kita kayak menawarkan produk dalam negeri di dalam Indonesia. Oke, berarti dengan mempromosikan itu sama juga bagian dari membeli produk dalam Indonesia. Bela negara karena tidak ada unsur identitas. Kalau cara sih Kak, kayaknya menyanyikan lagu nasional juga sudah termasuk karena secara tidak langsung ketika kita menyanyikan lagu nasional, misalkan Indonesia Raya aja, rasa kita Hmm. itu sedikit Mm-mm. Ya, kalau menyanyikan lagu nasional, iya. Tapi kalau mempromosikan pariwisata di Indonesia,
Oh, kalau itu gimana ya? Kayaknya coba sebagai apa ya, pemasaran aja gitu tuh. Tapi kalau mendukung produk lokal gitu kan, itu Hmm, salah satu salah satu yang apa namanya, menciptakan cara internasionalis. oke. Eh, ini, nah, nah ini contoh ini terkadang menjadi bumerang buat kita semua ya. Eh, apa sih namanya tuh tentang nasionalis, patriotis, cinta tanah air sama bela negara. Kalau misalnya nih, dia itu sebagai duta pariwisata yang tugasnya mengenalkan pariwisata di Indonesia itu bentuk yang namanya bela negara, bela negara sesuai dengan profesi. Tapi kalau hanya tindakannya doang, contohnya saya bukan jadi orang siapa-siapa. Saya mempromosikan nih, saya mempromosikan, katakanlah ada nggak yang di sini bekerja sebagai pariwisata, tour guide yang ingin mengajak para bule-bule untuk datang ke Indonesia. Nah, itu termasuk apa? Kayak orang yang bekerja di sektor pariwisata yang memperkenalkan. Nah, ya. Jadi kalau dia itu khususnya adalah dia udah sebagai pekerjaan ya mungkin ya sebagai pekerjaan konotasinya berarti itu udah termasuk bela negara sesuai dengan profesi. Tapi kalau dia bukan pekerjaan tapi dia hanya mengupload nih keindahan alam di Indonesia, mempromosikan itu mungkin bagian dari cinta tanah air ya. Misalnya nih saya nih ya saya iseng-iseng aja nih mengupload apa sih namanya tuh kekayaan alam di Indonesia seperti itu. Nah, itu bagian dari cinta tanah air juga seperti itu ya. Nah, seperti itu ya. Nanti lebih jauh kita kita diskusi lebih banyak tentang nasionalisme, cinta tanah air, patriotis sama bela negara seperti itu. Oke? Selanjutnya soal nomor 13. Kita ini dulu deh. Nah, yuk 45 detik dimulai dari sekarang. 45 detik. A atau B? Nah, hati-hati nih. Nah, masih ada 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita lihat ya. Di sini, eh, yang ini, oke, yang ini udah ya. Yang ini. Di sini ada kata yang mempersatukan bangsa Indonesia. Ada kata kunci di sini. Dalam sejarah yang dialami bersama. Ingat ya, teman-teman. Dalam sejarah yang dialami bersama. Ya, poinnya yang warna hijau ini. Nah, yang warna hijau ini, yang dialami bersama. Penderitaan rakyat akibat penjajahan, ini bisa ya, karena dia mengeksploitasi nih. Berarti ada nomor satunya nih, A dan B. Oke, ini juga bisa dua. Apakah sejarah Indonesia perjuangannya dimulai dari kebangkitan? Berawal dari kebangkitan? Nah, apa coba? Apakah perjuangannya bersifat kedaerahan? Belum mampu mengusir penjajah dari tanah air?
Ayo. Kalau ini ya, kalau ini tuh adalah ini bukan yang mempersatukan, tapi ini adalah alasan kita bersatu. Alasannya, alasan kita bersatu. Seperti itu. Nah, jadi alasannya itu karena kita belum bisa bersatu, perjuangannya masih bersifat kedaerahan, sehingga butuh yang namanya persatuan. Karena yang dilihat dari sudut pandang sejarah, ini akibat penjajahan betul. Melainkan dari satu tekad untuk hidup bersama. Ini juga betul. Kebangkitan nasional ini juga betul. Maka jawaban yang tepat adalah yang ayam. Ya, satu, dua, dan tiga. Kak, kenapa yang lima itu enggak? Perang Jawa adalah salah satu perang terbesar yang terjadi untuk melawan penjajahan. Apakah hanya perang di Jawa saja? Walaupun perang di Jawa paling besar, banyak perang-perang di tempat lain. Contohnya adalah Belanda itu kewalahan menghadapi perjuangan yang namanya Kapiten Patimura di Maluku. Kemudian yang kedua, Belanda juga kewalahan menghadapi perang di Aceh. Nah, jadi bukan hanya di Jawa saja yang terbesar, tapi banyak perang yang mengakibatkan Belanda itu hingga memiliki hutang 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 perang tuh yang sangat banyak dan dilimpahkan ke Indonesia seperti itu. Nah, seperti itu ya. Karena konteksnya yang ditanyakan sejarah, maka kita lihat nih. Oh, penderitaan rakyat akibat penjajahan betul. Kita sama-sama dijajah oleh Jepang, Belanda, Inggris, Portugal, Spanyol. Nah, kemudian kebangsaan Indonesia lahir bukan karena yang alami, bukan hanya dari alami, melainkan dari satu tekad nih. Nah, bukan yang alami, tapi kita itu punya satu tekad, satu tujuan, seperti itu. Nah, kenapa? Karena ingat nggak sih, kenapa Indonesia bisa bersatu? Karena orang Belanda pada saat itu ada yang namanya Van de Venter bersama dengan yang namanya Multatuli memprotes keras tentang kebijakan yang namanya sistem tanam paksa dan kerja rodi. Dia memperjuangkan untuk yang namanya politik balas budi. Politik balas budi itu ada tiga hal. Ada tiga hal yang diperjuangkan. Pendidikan, irigasi, pertanian, sama transmigrasi. eh, Perpindahan penduduk. Nah, makanya pendidikan ini dimanfaatkan betul sama orang-orang Indonesia untuk kita itu bisa bersatu. Nah, jadi muncullah namanya kebangkitan nasional seperti itu. Kita tuh bangkit nih dari penderitaan penjajahan seperti itu. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang A, satu, 2, dan 3. Ingat ya, ada yang namanya politik balas budi atau disebut juga dengan apa ya? Eh, saya lupa tuh namanya ya. Tapi kayaknya politik balas budi deh ininya. Nama lainnya apa ya? Saya lupa gitu. Ya. Oke. Terima kasih Eta, udah ngingetin saya, betul. Politik etis, ya. Terima kasih. Maaf ya, saya banyak banyak bikin soalnya. Politik etis, ya. Betul. Oke, soal nomor 14. Waktunya 45 detik. Dimulai dari sekarang. Detik PDI. C? C? Apa itu? Fardan C. 17 detik lagi.
Kenapa nggak milih A? Kenapa nggak milih A? Kita lihat ya. Ada kata separatisme. Separatisme itu adalah yang ingin memisahkan diri nih dari NKRI. Ya. Kemudian ada kata ini teman-teman. Tindakan yang sepatutnya kita lakukan. Nah, ada kata yang kita lakukan. Kita lakukan. Nah, kemudian ya yang harus kita lakukan apa? Apakah menjauhinya? Ini sebenarnya bisa ya. Tapi sepertinya kalau kayak orang Indonesia sih kayaknya nggak harus menjauhi ya, langsung aja ya. Betul, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Nah, eh malah hilang. Nah, ngomong-ngomong masalah C, ini salah satu bentuk yang namanya unsur bela negara apa coba? Ini materi bela negara nih. Apabila terdapat gerakan separatis dan tindakan kita melaporkan, maka maka termasuk salah satu unsur bela negara yang mana? Ayo, ini pertanyaan dari saya nih. Apabila terdapat gerakan separatis dan tindakan kita melaporkan kepada pihak yang berwajib, maka unsur bela negaranya yang mana? Ayo, unsur bela negara itu ada 5 ya teman-teman. Ya, unsur bela negara itu ada 5 nih. Saya kasih contohnya dulu. Yang pertama adalah cinta tanah air atau nasionalisme. Nasionalisme, cinta tanah air. Ini yang pertama. Lalu yang kedua adalah patriotis atau rela berkorban. Hmm, Rela berkorban. Yang ketiga adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Oke. Keempat adalah yakin terhadap ideologi Pancasila. Kelima adalah kemampuan awal bela negara. Yang mana teman-teman? Ngomong-ngomong masalah ini, kira-kira masuk kategori yang mana? Menarik nih. Nah, ada yang jawab, ada yang rela berkorban, kesadaran berbangsa, kemampuan awal, kesadaran berbangsa. Oke, jawaban yang tepat adalah yang ini. Jawabannya kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara. Kenapa? Nih, kita lihat unsur bela negara. Oke, alasannya adalah karena terdapat sebuah ancaman yang membahayakan negara, nah, dan sudah ada tindakan nyata, ini salah satu cara kita, kemampuan awal bela negara. Jadi ingetin ya, kemampuan awal bela negara pasti contohnya ada ancamannya, ada sebuah ancaman, lalu sudah ada tindakan nyata atau solusinya. Solusi mengatasi sebuah ancaman tersebut. Nah, ya.
Ini yang mau saya highlight nih, ya. Jadi kemampuan awal bela negara itu eh, alasannya karena ada sebuah ancaman. Ancamannya apa? Ya separatis ini. Separatis ini. Lalu solusinya apa? Solusinya adalah tindakan kita yang melaporkan. Nah, itu namanya ada sebuah ancaman, ada solusi, disebutnya sebagai kemampuan awal bela negara. Iya, bukan. Siapa nih? Eko, bukan. Jadi kemampuan awal bela negara itu ada ancaman dulu, nih ya. Saya kasih warna hijau. Pasti ada sebuah ancaman dan sudah ada tindakan nyata atau solusi mengatasi sebuah ancaman. Nah, ya. Contohnya, contoh, contoh kemampuan awal itu adalah pos ronda. Nah, contoh kayak gini nih. Eh, di tempat kalian terjadi kemalingan, maka solusinya apa? Kalau ada di tempat kita, di lingkungan kita terjadi kemalingan, maka solusinya apa? Kemalingan itu ancaman atau tidak? Saya tanya itu dulu deh yang paling gampang. Kemalingan terjadi di masyarakat itu salah satu ancaman atau tidak? Iya, ancaman. Berarti solusinya apa? Ayo, solusinya apa? Solusinya apa? Nah, melapor sama menangkap atau bisa melakukan pos ronda untuk upaya pencegahan. Nih ya, contoh nih ya, ada sebuah kasus yang namanya pencurian. Ini ancaman nih kata kalian ya. Ini kita sepakat ini sebuah ancaman. Maka solusi dari ancaman tersebut ada dua sebenarnya teman-teman. Ada yang namanya upaya preventif. Preventif ini sebelum terjadinya lagi, sebelum terjadi. Contohnya adalah mengadakan kegiatan pos ronda. Benar nggak? Udah tahu tempat kita kemalingan, maka kita upaya mencegah terjadinya tidak ada kemalingan, ya kita melakukan pos ronda. Atau bisa juga memasang CCTV, memasang CCTV pengaman. Nah, memasang CCTV itu termasuk upaya kita, solusi juga. Nah, seringkali kan masyarakat itu nggak mau mengeluarkan uang 200 sampai 500 untuk lebih safety ya, tempat tinggalnya seperti itu. Nah, itu upaya preventif. Tapi upaya represifnya apa setelah terjadinya kasus? Upaya setelah terjadinya kasus, maka betul yang kalian sampaikan, yaitu melaporkan kepada pihak yang berwajib. Nah, disinilah kita sudah menemukan yang namanya kalau kemampuan awal bela negara pasti ada yang namanya sebuah ancamannya dulu. Baru ada namanya solusi. Nah, maka disebut juga dengan kemampuan awal bela negara. Itu ya, maksud saya itu kemampuan awal bela negara pasti ada ancaman dan ada solusinya. Nah, itu langsung tertuju mata kita ke kemampuan awal bela negara. Oke? Paham ya? Maksud dari kemampuan awal bela negara itu seperti itu. Ya. Oke, kemudian kalau kesadaran berbangsa dan bernegara itu apa, Kak? Nah, saya kasih contoh lagi nih. Kita sebagai warga negara Indonesia sudah sepatutnya mematuhi peraturan yang berlaku agar kehidupan menjadi aman dan damai.
tindakan tersebut salah satu unsur bela negara yaitu, nah apa nih? Ayo, jawabannya apa? Nah, ini soal pertama. Tiga, maksudnya yakin terhadap ideologi Pancasila. Ayo, nih yang ini nih. Ini, yang ini, yang lagi kita ini. Kita sebagai warga negara Indonesia sudah sepatutnya mematuhi peraturan yang berlaku agar kehidupan menjadi aman dan damai. Oke? Nah, tindakan tersebut salah satu unsur bela negara yaitu, nah, jawablah. Jawablah. Nih, di 1 sampai 5. 1 sampai 5 nih yang ada. Tiga. Tuan muda tiga. Kenapa kesadaran? Ayo. Kenapa kesadaran? Jawaban yang tepat adalah eng, yaitu berkaitan dengan kesadaran berbangsa dan bernegara. Ya, alasannya apa? Alasannya adalah dalam soal tersebut terdapat kata yang namanya tujuan, apa ya? Eh, apa ya? Cara saya biar supaya kalian paham tuh kayak gimana ya? Iya, eh, adalah tindakannya, terdapat tindakan, terdapat tindakan nyata, yaitu yang namanya mematuhi peraturan. Nah, mematuhi peraturan. Ini tindakan nyata, ya. Lalu ada, lalu tindakan tersebut, tindakan tersebut agar, apa ya, merasakan manfaatnya. Nah, agar bisa merasakan manfaatnya, manfaat, manfaatnya. Nah, apa itu? Yaitu kehidupan menjadi aman dan damai. Kehidupan menjadi aman dan damai. Ini salah satu namanya kesadaran berbangsa dan bernegara. Oke, siapa tuh tadi? Siapa tadi yang ini? Melani ya? Oke, silakan tadi yang resen. Ayo. Adakah yang resen? Siapa tadi itu namanya tuh ya? Saya lupa tuh. Oh, nggak ada. Kita lanjutkan. Nah, karena apa? Point of view-nya ada kata mematuhi peraturan, sudah sepatutnya mematuhi peraturan yang berlaku. Ini ya, ini point of view yang pertama. Lalu ada kata supaya kehidupan kita menjadi aman dan damai. Berarti ini sudah ada tindakannya, tindakan nyata ya. Ini saya kasih warna kuning dan bisa tindakan tersebut dapat dirasakan manfaatnya. Nah, jadi kalau kesadaran berbangsa itu dia sadar nih kalau kita melakukan ini bisa bermanfaat untuk kehidupan orang banyak. Nah, itu namanya kesadaran berbangsa dan bernegara. Apa contoh kesadaran berbangsa? Contoh kesadaran berbangsa itu adalah hidup rukun,
mematuhi peraturan. Nah, itu salah satu bentuk kesadaran berbangsa dan bernegara. Kenapa kok kita harus tidak boleh memilih-milih teman supaya kehidupan kita ini rukun, aman, kayak gitu. Tidak banyak musuh, kayak gitu supaya negara kita itu tetap bersatu. Nah, ya. Jadi itu ya. Iya, bisa juga saling tolong menolong. Nah, jadi kita sadar gitu loh, kalau kita ini nggak sendirian kayak gitu. Kalau kita ini sebagai makhluk sosial membutuhkan bantuan dari orang lain dan tindakan kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu namanya kesadaran berbangsa. Tapi kalau kemampuan awal sudah ada bentuknya ancaman, sudah ada solusinya mengatasi ancaman. Itu perbedaannya ya. Oke? Sudah paham perbedaan antara kemampuan awal dengan kesadaran berbangsa? Paham ya? Perbedaan itu dulu deh. Oke, ya, lumayan ya. Alhamdulillah deh. Kalau yakin terhadap ideologi Pancasila kayak gimana, Kak? Pokoknya, kalau di dalam narasi soalnya itu ngomongin tentang misalnya berkaitan menyinggung ideologi, menyinggung nilai-nilai Pancasila ada 45 butir, maka kalian langsung pilih yang namanya yakin terhadap ideologi Pancasila. Kayak gitu. Tapi kalau sudah menyinggung yang namanya Kayoga selalu membersihkan halaman rumah setiap pagi, maka tindakan Kayoga salah satu unsur bela negara yaitu apa? Coba. Ini saya secara lisan aja nih, nggak saya tulis. Kayoga setiap pagi selalu membersihkan perkarangan rumah. Membersihkan pekarangan rumah. Maka tindakan dari Kayoga salah satu unsur bela negara yaitu kenapa kesadaran? Ayo, ada hak dan kewajiban. Coba, haknya saya apa? Kan saya sendiri yang membersihkan rumah itu kewajiban. Kewajiban doang dong. Kan narasi soalnya Kak Yoga setiap pagi selalu membersihkan pekarangan rumah. Ah, apakah ada kesadaran berbangsa? Tindakan nyata, tindakan tersebut bisa merasakan manfaatnya. Oke. Bingung nggak? Kalau udah ada soal seperti itu, bingung nggak? Coba coba komen, coba. Kak Yoga selalu membersihkan pekarangan rumahnya setiap pagi. Maka tindakan Kak Yoga salah satu unsur bela negara. Hmm, apa coba? Butterfly nih. Rela berkorban dong. Hmm, Jawabannya adalah jawabannya adalah yang yang nomor satu, cinta terhadap tanah air. Kenapa cinta terhadap tanah air? Karena tindakan saya itu saya lakukan setiap hari. Kayak gitu. Saya, apa ya, pengertian dari nasionalisme kan adalah perasaan kecintaan dan kebanggaan terhadap tanah air dan bangsa tanpa merendahkan. Nah, jadi salah satu bagian dari nasionalisme itu adalah menjaga kekayaan alam yang ada di Indonesia.
Jadi menjaga kekayaan alam itu, ya tadi yang kita sampaikan bahwa menjaga kekayaan alam itu salah satu bentuk bagian dari nasionalisme. Walaupun memang betul tindakannya nyata, tapi itu kan saya lakukan sendiri, bukan bermanfaat untuk orang lain juga, kayak gitu. Nah, ingat ya, saya ulangi lagi nggak nih kata-kata itu? Butuh saya ulangi lagi nggak? Butuh diperjelas nggak? Spesifik lagi nggak? Jadi ingetin ya, kalau narasi soalnya ada tindakan nyata, tapi bisa dirasakan oleh orang banyak, dan eh, bisa aja. Nah, ini jebakan Batman juga nih. Oke, ini jebakan Batman. Oke, di mana ya namanya ya? Yang pernah ada gempa bumi di mana deh? Saya lupa. Oh, di Cianjur. Gempa di Cianjur, ya. eh Apa sih namanya itu? Banyak orang-orang Indonesia yang membuka open donasi untuk membantu korban gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat. Nah, Kak Yoga membuka open donasi untuk membantu korban bencana alam di Cianjur. Salah satu unsur bela negara, ayo, Kak Yoga membantu dengan membuka open donasi atau bisa juga berdonasi. Nah, berdonasi lah katakanlah. Kak Yoga berdonasi untuk membantu korban bencana alam di Cianjur. Salah satu unsur bela negara. Aduh, kenapa disebutnya patriotis? Nah, loh, rela berkorban uang. Bisa aja dong kemampuan awal kayak si siapa tuh tadi? Eta Miunda Nisaul Hidayah. Ah, ya. Ayo, yang mana? Ayo, jawabannya. Jawabannya karena dia ada kata membantu dengan cara menyisihkan uang untuk apa ya namanya ya? Untuk korban bencana alam, itu termasuk unsur bela negara, yaitu yang nomor yang nomor kenapa nomor dua? Ayo, ini penting nih ya. Ini kayaknya ini nih menarik nih. Unsur-unsur bela negara nih. Jawabannya adalah yang nomor dua, rela berkorban. Kenapa? Karena rela berkorban itu didefinisikan sebagai mengutamakan sikap dan tingkah laku warga negara Indonesia yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Jadi, rela berkorban ini kalau menurut dosen saya ya pada saat S1 itu dia mengatakan ada dua rela berkorban bentuknya. Yang pertama itu rela berkorban secara fisik, yaitu menjadi seorang relawan, itu rela berkorban tuh secara fisik kayak gitu. Lalu yang kedua, rela berkorban secara materi. Rela berkorban secara materi contohnya adalah membayar pajak sama berdonasi. Nah, membayar pajak dan berdonasi itu salah satu bentuk rela berkorban. Seperti itu, lebih mengutamakan kepentingan negara dulu nih, seperti itu. Walaupun
Mungkin pendapat kalian mengatakan, tapi kan Kak, yang tadi Kakak bilang, kalau ada tindakan nyata dan tindakan tersebut bisa dirasakan manfaatnya, itu termasuk kesadaran berbangsa, Kak. Iya, tapi konotasinya itu adalah dia tindakannya itu lebih berupa spesifik lagi tindakannya. Nah, apa tindakannya dia spesifik? Tindakannya dia adalah membantu korban bencana alam. Dia sudah mengeluarkan sejumlah uang. Dia sudah mengorbankan fisik, jiwa, dan raganya. Nah, paham nggak? Nah, jadi ada perbedaannya nih antara ketiga dengan kedua. Ketiga, itu tindakannya nyata, ya tindakannya aja nih yang bisa dirasakan secara manfaatnya. Tapi kalau kedua, itu lebih spesifik lagi, tindakan secara fisik ataupun tindakan juga secara materi. Seperti itu. Ya, itu perbedaan antara unsur bela negara, nasionalis, patriotis, sama kesadaran berbangsa dan bernegara. Jadi kalau hidup rukun, mematuhi peraturan, itu lebih ke apa kesadaran ya. Nah, tapi kalau misalnya sudah ada kata berdonasi, kemudian menjaga kekayaan alam, nah itu beda lagi tuh, bukan kesadaran. Eh, tapi lebih kaitannya kepada sikap nasionalis dan patriotis kayak gitu. Oke? Ada pertanyaan sampai sini terkait dengan materi ini nih, karena materi ini agak susah nih. Agak susah, agak beda-beda tipis-tipis lah kalau di dalam soal tersebut. Ada pertanyaan? Masih bertahan 31 orang. Sudah jelas? Mungkin kalau yang gampangnya itu kemampuan awal lah ya. Kemampuan awal nih. Karena tadi udah saya katakan ada ancaman, ada solusi. Cara membedakan tiap unsur gimana, Kak? Cara membedakannya, kalau dia ada kata yang namanya ada rasa kecintaan, ada rasa kebanggaan, ada rasa untuk melestarikan identitas, itu masuknya ke cinta tanah air. Tapi kalau dia ada tindakannya itu berkorban, baik secara fisik maupun secara materi, itu namanya patriotis atau rela berkorban. Tapi kalau dia tindakannya itu bisa bermanfaat dan dia tahu nih kalau yang dia lakukan itu dia sadar, ada rasa kesadaran sama ada pemahaman dulu baru ada tindakan. Nah, itu namanya kesadaran berbangsa. Kenapa kok Indonesia beraneka ragam? Karena ya kita itu tinggal di Indonesia yang memiliki keanekaragaman suku, maka kita harus melakukannya dengan cara hidup rukun, kayak gitu, dengan cara mematuhi peraturan, kayak gitu. Kenapa kok kita di Indonesia ada peraturan? Karena supaya kehidupan ini menjadi aman, menjadi damai, kayak gitu. Ya, jadi apa ya? Kalau kesadaran berbangsa itu pemahamannya dulu, baru ada tindakan. Tapi kalau yang nomor dua itu sudah ada tindakannya, tindakan langsung, baik secara fisik maupun secara materi. Kalau yang nomor lima, kalau yang nomor lima itu ada ancaman, ada solusinya, solusi mengatasi ancaman. Seperti itu ya, Fardan ya, cara membedakan. Kalau dia murni tindakan nyata, tindakan langsung nih, itu masuk kategori patriotis, rela berkorban. Tapi kalau dia paham dulu nih, oh iya ya, misalnya kenapa kok harus ada kerja bakti? Atau misalnya eh, apa ya? Misalnya lagi yang paling-paling gampang-gampang itu, aduh saya lupa lagi. Lupa. Bentar. Kalau misalnya dapat wangsit lagi nih, saya bikin soal lagi ya. Nah, kenapa nih butterfly nangis nih?
Nangis bingung atau nangis paham? Coba, coba dijawab. Ayo, nangis bingung atau nangis paham? Ayo lanjut, Kak. Oke. Lanjut ya. Oke. Tar, tar, tar. Saya skip dulu. Ntar, ntar. Eh, ntar, ntar. Oke, kita lanjutkan lagi guys, teman-teman. Ya. Nomor 15. Next, Kak. Silakan. Waktunya, nah, 45 detik. Ayo jawabannya apa? B, A. Belum nih, belum sampai nih. 3, 2, 1. Oke, kita lihat. Di sini ada kata bipatrit adalah istilah yang digunakan memiliki status kewarganegaraan ganda. Bipatrit ya. Nih, ini status kewarganegaraan ganda. Nah, ini ada penjelasannya. Apa itu penjelasannya? Di mana orang tuanya dari menganut Ius Sanguin, ya. Ius Sanguin itu adalah dari garis keturunan, ya. Contohnya adalah Cina. Jadi ibunya dari Cina, kemudian anaknya dilahirkan di negara Iusoli. Iusoli itu apa, Kak? Iusoli itu berasal dari tempat kelahiran. Nah, tempat kelahirannya. Nah, ibu ini melahirkan anak di Amerika. Ya, jadi dari Cina, kemudian punya suami di Amerika, punya anak di Amerika. Nah, itu namanya bipatrit tuh. Berarti yang mana nih yang bipatrit? Kalau yang A, nah, kalau yang A ini, ya, yang A ini Jerman itu menganutnya ius sanguin dari garis keturunan juga. Amerika itu salah nih ya. Amerika itu bukan gak eh oh, ini penjelasannya. Dari negara seorang anak yang lahir di negara Jerman menganut dan merupakan keturunan dari negara Amerika. Hah? Mung- hmm. Oh, lahirnya di Jerman. Jerman itu bukan, kalau nggak salah Jerman itu Sanguin apa Soli ya? Kayaknya sih Sanguin sih. Ya, Jerman itu dari garis keturunan ya, ayah ibunya. Seperti itu. Sedangkan Amerika itu menganutnya Ius Soli. Tapi kita lihat lagi nih, seorang anak lahir di negara Amerika menganut asas Ius Soli. Coba cari dulu deh di Google. Jerman itu menganut asas apa? Coba, saya takut salah ya karena yang saya tahu ada beberapa sebagian ya. Salah satunya Indonesia itu menganut asas dua, ius sanguin dan ius soli terbatas. Oh iya benar ya. Seorang anak lahir di negara Jerman yang menganut asas ius sanguin. Izin menjawab, Jerman menganut eh, asas sanguinis juga sih. Iya, sanguin siap. Tapi kita lihat pahamin deh yang A.
Seorang anak lahir di negara Jerman yang menganut asas Ius Sanguin. Lahir. Kalau lahir di negara tersebut itu menganutnya apa? Soli kan? Bener nggak? Yang A dulu deh kita beda nih. Seorang anak yang lahir di negara Jerman menganut asas Ius Sanguin dan merupakan keturunan dari negara Amerika yang menganut asas Ius Soli. Mungkin ibunya dari Amerika, lahirnya di Jerman. Bener nggak sih? Coba. Bener nggak, Pak? Interpretasi dari saya. Yang A. Yang A. Ibunya, orang tuanya dari Amerika, anaknya lahir di Jerman. Betul nggak? Iya. Berarti ini namanya bukan bipatrid. Ini namanya adalah apatrid. Apatrid itu adalah tidak memiliki keluarga negaraan. Kayak ini, kayak begini ya. Nah, seorang anak yang lahir di Amerika menganutnya ius soli, lahir di Amerika. Oke, ini berarti ini jawabannya. Udah jelas nih ya yang B. Seperti itu, ya. Hmm, Indonesia itu menganut ada dua ya. Indonesia itu menganutnya ada dua. Yang pertama ius sanguin dan kedua ius soli terbatas. Ada yang tahu nggak sih maksud dari ius soli terbatas? Ada yang tahu? Ini catatannya. Materi tentang kewarganegaraan. Indonesia itu menganut dua nih. Menganut dua asas kewarganegaraan, yaitu yang pertama adalah A. Sanguin. Sanguin itu kayak gini nih. Contoh nyatanya nih ya. Ibu dari Indonesia. Sedangkan ayah dari Belanda. Nah, maka anak tersebut tetap menjadi WNI. Itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, apabila ayah dari Indonesia sedangkan ibu dari Belanda, misalnya nih, maka anak tersebut tetap juga menjadi WNI, ya. Banyak tuh kayak pemain-pemain timnas Indonesia. Tapi yang kedua ini adalah namanya ius soli terbatas. Nah, ius soli terbatas itu apakah? Ius soli terbatas itu adalah apabila orang tua dari WNA tetapi anak tersebut dilahirkan di negara Indonesia, nah, maka anak tersebut tetap menjadi orang Indonesia, tetap menjadi WNI. Paham ya? Jadi kalau misalnya nih ada bule-bule Indo nih, bule-bule, kemudian bule itu melahirkan anaknya di Indonesia. Nah, maka pemerintah Indonesia mengakui tuh anak itu menjadi warga negara Indonesia. Kayak gitu. Paham ya? Nah, inilah eh, tentang kewarganegaraan ini dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Mungkin sampai 20 kali ya, Kak Mamat. Gimana Kak Mamat? Oke, sekarang soal nomor 16.
Nanti sampai kita berhenti di nomor 20 kali ya, mengingat waktu juga. Silakan dijawab. Apa jawaban kalian? Eh, Kok tutup Pak? No? Lupa. Kok hmm? tutup? Ini pakai. Lagi tutup. Oke, dah. Hmm. Kita lihat di sini teman-teman. Fardan jawab E, Bimo D. Kita lihat ya, kayaknya ada soal yang sama nih. Pemerintah Indonesia menjaga kedaulatan negara. Nah, salah satu upayanya adalah di bidang, ada beberapa cara nih, ada beberapa cara umum di mana pemerintah menjaga kedaulatan negara. Ada kata cara umum, beberapa cara umum ya. Nah, memastikan memiliki angkatan bersenjata. Oke, ini benar. Pemerintah menjaga hubungan luar negeri. Benar juga ya. Perlindungan perbatasan umum. Memastikan ekonomi negara kuat. Hmm, wah ininya nggak bisa ke atas lagi. Mengurangi ketergantungan pada impor. Cara umum ya. Yang bukan ada kata kecuali. Maka jawaban yang tepat adalah yang E. Ya. Kenapa yang E? Tar, tar. Karena ini adalah hak kewajiban negara, ya, kewajiban negara. Salah satu kewajiban negara adalah mengakui kedudukan warga negaranya, seperti itu, ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, ini nomor 17. Silakan kalian jawab dulu. Saya mau ke toilet dulu ya. Saya kasih waktu 1 menit lah. 1 menit. Dimulai dari sekarang. Saya mau ke toilet dulu ya sebentar ya, izin. Oke, apa coba jawabannya? Oh, udah ada yang jawab B. B. D bukan Kak. D atau apa ya? Kita lihat. Kemana? Hak opsi adalah hak untuk memilih atau menerima tawaran. Oke, ini yang pertama nih ya. Nah, yang ditanyakan ini adalah di bawah ini yang menjadi contoh dari hak opsi. Ingat ya, hak opsi itu memilih ataupun menerima. Ingatin ya, memilih atau menerima tawaran. Nah, ini poinnya. Anggun C. Sasmi memutuskan pindah warga negara meninggalkan Indonesia.
Eh, untuk mempermudah, oke. Memilih atau menerima, oke. Dia memutuskan, ada kata memutuskan pindah, oke. Seseorang yang awalnya berkeluarga negara Jepang memberikan sumbangsi. Nah, ini namanya, ini susah amat sih ininya ya. Ini namanya stelsel stelsel pasif. Stelsel pasif itu apa sih, Kak? Kami anaknya, Nah, buruan. stelsel pasif ini atau Ah, disebut juga dengan naturalisasi istimewa. Apa itu naturalisasi istimewa? Naturalisasi istimewa itu adalah proses proses perpindahan warga negara akibat warga negara tersebut Emang gak ngomong Kak. warga negara tersebut Gak ngomong Pak. memberikan manfaat atau memberikan sumbangsi kepada negara. Sumbangsi kepada negara. Nah, itu namanya stelsel pasif ya atau naturalisasi istimewa. Contoh nih, kayak misalnya siapa ya? Misalnya adalah yang pemain-pemain timnas. Nah, itu namanya stelsel pasif tuh. Stelsel pasif itu atau bisa dikatakan warga negaranya pindah tanpa melakukan proses hukum. Nah, proses hukum. Nah, ya. Bisa juga dia tidak melakukan proses hukum tuh. Artinya bukan kemauan dia sendiri, tapi dia memberikan manfaat nih kepada negara tersebut dan negara tersebut merekrutnya kayak gitu. Nah, itu namanya stelsel pasif. Aku boleh gak semuli, Mang? Ini aku lupa. Nah, yang C juga sama. Ini namanya stelsel pasif ya, stelsel pasif. Oke, yang D. Yang D. Oh, kalau yang E ini adalah ini namanya hak repudiasi. Apa itu hak repudiasi? Hak menolak kewarganegaraan yang diberikan, yang diajukan olehnya. Yang diajukan oleh negara lain. Contoh, ada negara lain pengen kalian pindah menjadi warga negaranya. Kemudian kalian bilang, saya tidak bersedia menjadi warga negara tersebut. Nah, itu namanya hak repudiasi, hak menolak kewarganegaraannya. Oke, karena yang di sini adalah stelsel pasif, A atau D menurut kalian? A atau D? Jawaban yang paling tepat adalah yang ayam, ya. Karena apa? Karena di sini ada kata memutuskan untuk pindah warga negara. Jadi Ya, Pak, atas dengar, Pak. keinginan dia sendiri. Jadi hak opsi itu eh, atas keinginan dia sendiri dia memutuskan untuk pindah ke warga negaraannya. Seperti itu, ya. Nah, oke, kita lanjutkan ya. Nah, soal nomor 18. Jangan menipu. Yuk, nomor 18. 45 detik nih. Waktunya dimulai dari sekarang. Pancasila juga menunjukkan dasar negara keberagaman.
Yang mana jawaban kalian? C, Bang. Hah? C. C. D sih. Oke, 45 detik sudah habis. Kita lihat. Jawaban kalian apa? Dodol, sorry, dodol. Karena dasar 5 Nah, ada Pancasila. kata di sini menunjukkan sebagai dasar negara keberagaman. Oke, ada kata dasar negara keberagaman. Ya. Nah, dikelola dengan baik nih ya. Nah, ini ada kata juga nih, dikelola dengan baik. Karena yang A salah, karena ada kata tertentu. Ini yang berbahaya nih ya. Nah, pernah dengar nggak sih eksklusif? Eksklusif itu adalah sebuah paham atau lebih menitik beratkan kepada yang namanya tidak mau bekerja sama, tidak mau saling membantu. Itu eksklusif, ya. Ini juga salah. Ini juga salah, mengutamakan satu agama tertentu doang. Berarti antara C dan D nih. Tiga siapa ya, Bang? Izin, Bang, tiga siapa, Bang? Hah? Tiga Tiga. asas. Tiga Oh, asas tiga. ini. Oh, tiga atas. Sorry, Makanya Bang. kan saya bilang saya lagi ngedit-ngedit nih, soalnya ininya ke nah tuh nggak bisa diinin tuh. Maaf Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang delta, sih. ya, yang inklusif. Inklusif itu artinya mau menghargai, mau bekerja sama dengan negara, mau bekerja sama dengan suku agama lain seperti itu, ya. Jadi Pancasila itu terdiri dari 5 asas, ya, bukan 3 asas, tapi 5 asas itu yang tadi saya bilang ketuhanan, kemanusiaan, seperti itu, sampai dengan keadilan. Nah, yang bersifat inklusif. Inklusif itu apa sih, Kak? Inklusif itu artinya mau menerima orang lain, mau bekerja sama dengan orang lain, seperti itu. Ya, jadi jawabannya adalah delta. Baik, nomor 19. Dua soal terakhir ya, mungkin sampai nomor 20 ya. Ingat waktunya juga. 45 detik. Ayo, silakan. D, D. Antara bola sama Bhinneka Tunggal Ika ya. Oke, kita lihat di sini ya. Narasi soalnya tentang eh Bhinneka Tunggal Ika. oke, Bhinneka Tunggal Ika. Oke, kemudian nah, di dalam soalnya ada kata cara kita sebagai individu atau warga negara dapat berkontribusi. Ada kata dapat berkontribusi menjaga kebinekaan. Ya. Apakah bineka itu hanya masalah kesenian daerah doang? Ayo, apakah bineka itu hanya membahas tentang kesenian daerah doang? Enggak ya. Bineka Tunggal Ika itu lebih luas ya. Bukan hanya kesenian, tapi kebudayaannya, orangnya, sukunya. Orangnya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang delta. Menghargai perbedaan serta memperluas lingkungan sosial kita. Kayak gitu. Oke, terakhir. Mungkin ya, terakhir nih. Ntar kita bisa sharing lagi. Silakan dijawab soal terakhir nomor 20.
enggak tahu. Ini masuk uangnya. Oke, apa jawabannya? Cantik. Hah? B. Cantik. C, Kak. C. Cantik, Kak. Oke, Kak. Nah, Cantik Kak, cantik. jawaban karena dia ada kata stel sel aktif. Ingat ya, stel sel aktif itu melakukan tindakan hukum tertentu. Ya. Nah, kalau pasif dia tanpa melakukan upaya hukum. Nah, yang ditanyakan adalah yang merupakan contoh stel sel aktif. Jawabannya adalah kalau dideportasi, apa tuh deportasi? Ayo, what is the Izin, Kak. meaning deportasi? Ah, Deportasi itu dipindahkan ataupun dipulangkan gitu, Kak. betul ya. Deportasi itu dipulangkan ke negara asalnya karena mungkin mengalami kasus hukum ya, seperti itu. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang bravo. Kenapa bravo? Karena ada kata memutuskan pindah warga negara. Ini adalah sel-sel aktif. Kayak gitu. Dia melakukan upaya hukum. Ya. Apa ini sih? Nah, kalau yang C, kalau yang C itu namanya Cantik, Pak. sel-sel pasif. Siapa yang kode? Seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan terkait dengan soal. Nanti saya update lagi lah soal-soal saya. Sebelum masih lama sih sebenarnya untuk tes CPNS itu kan masih lama ya. Ini tanggal 12. Masih lama kayak gitu. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kembalikan ke Kak Mamat. Kak, sampai 20 dulu ya, Kak. Halo, Kak Mamat. Tes, tes, tes. Besok kita bahas lagi ya, pembahasan. Soal, tenang aja, saya masih banyak soal-soal. Nanti kalian bisa mengikuti tryoutnya Hore Digital. Kak Mamat, eh, besok ada lagi nggak ya? Nggak tahu. Tergantung Kak Mamat nih jadwalnya. Apakah TWK, TIU, atau TKP? Tes, tes. Tampaknya si ketiga aja sih, Kak. Bentar ya, saya telepon dulu nih. Kalau ada pertanyaan, boleh silakan ditanyakan di kolom meeting chat. Kak Mamat, saya kembalikan ke Kak Mamat. Oke, terima kasih Kak Yoga. Udah 10 soal ya Kak. Tes-tes suaranya terdengar. Iya, iya. Tes, Oke. tes. Kedengar. Berarti nanti untuk 21 sampai 30 mungkin di weekend ya. Oke, buat yang belum selesai ngerjainnya mungkin masih ada waktu untuk dikerjain ya. Untuk yang 11 sampai 20 kan udah dibahas nih. Jadi ya diusahakan nilainya bagus ya buat yang belum ngerjain gitu. Karena kan udah dilihat pembahasannya. Gitu ya.
Buat yang sudah mengerjakan, diperiksa lagi, pembahasin jawabannya gitu, dicek lagi untuk yang nomor 11 sampai 20. Untuk yang nomor 21 sampai 30 ditunggu ya pembahasan selanjutnya gitu. Selama yang tadi nanyain masalah file pembahasan, kalau untuk yang siswa umum itu hanya mendapatkan zoom-nya aja, file pembahasannya nggak diberikan. Jadi kalau ya mau lihat pembahasannya ya ikut zoom-nya atau nonton recordnya, tapi buat yang pengen dapat filenya bisa daftar ke paket bimbel premium ini atau paket bimbel intensif gitu. Dan insya Allah nanti di minggu depan juga akan layoutnya. Kalau untuk yang daftar paket premium ini yang paket berbayar, untuk layoutnya nanti kita pakainya website ya. Kalau untuk latihan soal bisa pakai website Google Form atau pakai Quizzes gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Kalau untuk jadwal dilihat besok ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan mungkin Abang Haid aja karena udah malam juga. Tempat abang juga lagi hujan sih. Lagi tempat hujan jadi agak susah sinyalnya, agak kurang. Oke, terima kasih kepada Kak Yoga atas waktunya pada malam hari ini. Semoga ibu yang disampaikan bermanfaat buat semuanya. Dan terima kasih juga kepada para peserta yang telah mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Semoga apa yang disampaikan Kak Yoga dapat membantu kalian dalam mengerjakan soal SKD besok ya. Ya, semoga kita semua lolos CPNS dan menjadi anggota PNS di tahun 2024 ini. Oke, cukup sekian dari Abang. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Beri taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Makasih, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi. Makasih ya, Kak. Ya, sama. Makasih Kak.